Halo, saya Sani Riyandi dari TMC 001 semester 5 akan membahas tentang materi konversi energi. Pertemuan 15 dan pertemuan 16. Pertemuan 15 adalah mencari entalpi pada setiap titik, kemudian masuknya kalor pada sistem, kemudian kalor yang terbuang dari sistem, kemudian kerja yang dihasilkan oleh sebuah turbin, kemudian kerja yang dibutuhkan oleh sebuah pompa pada siklus, dan kerja bersih pada siklus Rankine. Kemudian pada pertemuan 16 akan membahas tentang siklus Carnot, yaitu efisiensi siklus Carnot. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pertemuan 15, siklus Rankine. Berikut adalah soalnya. Pada siklus Rankine yang dilengkapi sebuah regenerator, uap air masuk ke turbin pada 5 megapascal dan suhu 500 derajat Celcius. Kemudian tekanan regenerator 0,7 megapascal dan tekanan kondensor 15 kilopascal. Maka carilah entalpi pada setiap titik. Kemudian nilai Qm, Qk, Wt, Wp, dan Wnet. Qm itu adalah kalor yang masuk ke dalam sistem. Qk adalah kalor yang terbuang oleh sistem. Wt adalah kerja yang dihasilkan oleh sebuah turbin. Wp adalah kerja yang dibutuhkan oleh sebuah pompa. Dan Wnet adalah kerja yang dihasilkan, kerja bersih yang dihasilkan. Dari soal kita dapat mengetahui yang pertama, daya titik 1 dan titik 6 15 megapascal. Daya titik 2 dan titik 3 5 megapascal. Daya pada titik 4 dan titik 5 0,7 megapascal. Dan temperatur pada titik 3 dan titik 5 500 derajat Celcius. Pada soal kita dapat mengetahui apa yang ditanyakan, mulai dari entalpi pada setiap titik, masuknya kalor pada sistem, kalor yang terbuang oleh sistem, kerja yang dihasilkan oleh sebuah turbin, kerja yang dibutuhkan oleh sebuah pompa, dan kerja bersih. Dari soal kita dapat menentukan diagram TS-nya. Berikut adalah diagram TS yang saya buat. Setelah membuat diagram TS, kita dapat menentukan entalpi pada setiap titik. Yang pertama, titik 1, terdapat daya pada titik 1 15 kilopascal. Dan pembacaan untuk H1-nya kita dapat melihat pada tabel entalpi berikut. Jika ditemukan bahwa 15 kilopascal itu H1-nya 225,95 kJ per kilogram. Kemudian pada titik kedua, karena masih berbentuk cairan dan daya pada 5 megapascal, berarti H1 ditambah daya 2 dikurangi daya 1. 225,95 ditambah 5000 kilopascal dikurang 15 kilopascal. Jadi H2 230,935 kJ per kilogram. Setelah itu kita dapat menentukan titik 3, yaitu uap panas. Pada keterangan diketahui, daya 3 sama dengan daya 2, yaitu 5 megapascal atau 5000 kilopascal. Tetapi dengan keterangan dengan suhu 500 derajat Celcius. Jika kita melihat pada tabel entalpi 5 megapascal, bahwa H3-nya adalah 3434,7 kJ per kilogram. Titik 4. Titik 4, uap panas tekanan menurun, yaitu daya pada titik 4 0,7 megapascal. Dan kita harus menentukan SF, SFG, dan SSG-nya. Entalpi dan entropinya pada tabel entalpi. SF 20195, SFG 46642, dan SG 66837. Pada titik 3 dan titik 4 ini, cairan telah menguap, di mana satuan vapornya S4 dan S3 sama, dan dilakukan interpolasi pada tabel berikut. Kemudian hitunglah H4-nya. Dengan perhitungan berikut, H4 telah diketahui yaitu 2706,2744 kJ per kilogram. Sekarang kita menentukan titik 5, yaitu uap panas. Pada titik 5 terdapat daya 0,7 megapascal dengan suhu 500 derajat Celcius.
Pada tabel entalpi, kita dapat melihat H5-nya adalah 3483,4 kJ per kilogram dengan S 8,0041 kJ per kilogram. Sekarang kita menentukan titik 6. Titik 6 memiliki daya sama dengan titik 1, yaitu 15 kilopascal. Dan kita dapat melihat pada tabel entalpi, kita mencari SF, SG, SFG, HF, HFG. Dari tabel kita menentukan SF yaitu 0,7549, SG 8,0071, SFG 7,2522, HF 225,94, HFG 2372,3 kJ. Karena bahan masih bercampur antara liquid dan vapor, maka dicarilah X6 untuk mencari H6-nya. Dengan cara S6 sama dengan SF ditambah X6 dikali SFG. Maka hasil X6 adalah 0,9061. Dan H6 sama dengan HF ditambah X6 ditambah HFG. Dan hasilnya H6 adalah 2599,1461 kJ per kilogram. Setelah kita selesai mencari titik-titik tersebut, kita dapat menentukan masuknya kalor atau Qm. Dengan rumus Qm sama dengan H3 dikurangi H2 ditambah H5 dikurang H4. Maka Qm ditemukan 4180,8906 kJ per kilogram. Setelah Qm, kita dapat menentukan Qk-nya, yaitu kalor yang terbuang, yaitu Qk sama dengan H6 dikurangi H1 dengan hasil 2373,1961 kJ per kilogram. Setelah itu kita bisa menentukan WT-nya juga atau kerja yang dihasilkan sebuah turbin, yaitu dengan rumus WT sama dengan H3 dikurangi H4 ditambah H5 dikurangi H6. Jadi WT mendapatkan hasil 1612,6795 kJ per kilogram. Kita dapat menentukan WP-nya juga atau kerja yang dibutuhkan adalah sebuah pompa dengan rumus WP sama dengan H2 dikurangi H1 dengan hasil 4,985 kJ per kilogram. Setelah itu kita dapat menentukan WNet-nya atau kerja bersih yang dihasilkan dengan rumus WNet sama dengan Qm dikurangi Qk, atau juga bisa menggunakan WT dikurangi WP. Tapi saya menggunakan Qm dikurangi Qk dengan hasil 1807,6945 kJ per kilogram. Pertemuan 15 telah selesai. Sekarang kita masuk pada pertemuan 16, siklus Carnot. Ada soal di mana gambar di bawah menunjukkan grafik PV pada mesin Carnot. Jika Q2 sama dengan 1/3 W, maka tentukan efisiensi mesin Carnot tersebut. Pada grafik kita dapat mengetahui yaitu W sama dengan 600 Joule dengan Q2 sama dengan 1/3 dikali W atau 1/3 dikali 600 dengan hasil Q2 200 Joule. Jadi pada soal yang ditanyakan adalah Q1 untuk mencari efisiensi mesin Carnot tersebut. Kemudian kita dapat menjawabnya dengan rumus W sama dengan Q1 dikurangi Q2 untuk mencari Q1-nya. 600 Joule dikurangi Q1 sama dengan 200 Joule. Q1 sama dengan 600 ditambah 200 sama dengan 800 Joule. Jadi Q1 adalah 800 Joule. Setelah menentukan Q1, kita dapat menentukan efisiensi mesin Carnot tersebut dengan rumus W per Q1 dikali 100%, atau bisa juga 1 dikali Q2 per Q1 dikali 100%. Maka dengan perhitungan 200 per 800 dikali 100%. Jadi 0,25 dikali 100% menjadi 25%. Efisiensi mesin tersebut adalah 25%. Sekian dan terima kasih untuk Ibu dosen. Mohon maaf jika penjelasannya kurang lengkap karena durasinya sudah terlalu lama, Bu. Maaf.